Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi saya yang beranggotakan saya, Almira Ramanurafita, 9G, nomor absen 3. Saya Adila Andasa Vanessa Almira, nomor absen 5 dari kelas 9G. Saya Bebe Fitra Oktavianda, nomor absen 7 dari kelas 9G. Saya Winarna Bella, nomor absen 31, kelas 9G. Saya akan mempresentasikan bab 3 tentang perdagangan internasional. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang masih dilakukan dalam satu wilayah, suatu negara, antar daerah dan provinsi. Sementara perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Berikut adalah perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional tidak memakai mata uang yang sama. Keempat, tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam di setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama. Ini mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Yang kedua, perbedaan tingkat sumber daya manusia. Suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, perbedaan budaya suatu negara. Perbedaan suatu negara akan mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Kelima, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Dan juga ada beberapa hambatan perdagangan internasional, antara lain pertama, proteksi. Misalnya pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua, kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dengan jumlah volumenya. Yang ketiga, politik dumping adalah kegiatan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yaitu pertama, periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan serta menyeluruh baik
dari level makro, landscape, sampai level mikro. Ketiga, pasar barang seni. Keempat, kerajinan. Kelima, desain. 6, fashion. 7, video, film, dan fotografi. 8, permainan interaktif. 9, musik. 10, seni pertunjukan. 11, penerbitan dan percetakan. 12, layanan komputer dan peranti lunak. 13, televisi dan radio. Dan ke-14, riset dan pengembangan. 2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan industri kreatif. Beberapa strategi pemerintah antara lain: pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Ketiga, membentuk Indonesian Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pendukung industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung oleh informasi. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kementerian. Ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Kelima, Wahana Kreatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.